berani mati demi panji-panji gula kelapa. Kita berani mati demi kejayaan Majapahit. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Perkembangan Kemaharajan Majapahit bermula di Trowulan pada abad ke-13, kemudian mengembangkan pengaruhnya atas kepulauan Nusantara hingga surut dan runtuh pada awal abad ke-16. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350–1389 dengan Mahapati Gajah Mada 1364, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Menurut Kakawinagara Kertagama Pupu ke-13 sampai ke-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terlepas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajan Majapahit. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit, mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Pubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk redam melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasundan Pubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton, tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Negara Kertagama. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putri dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana.
Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tidak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang, sebagaimana ditulis pada catatan Ying Ye Senglan, ciptaan Ma Huan, salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Bre Wirabumi pada 1447. Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis perwarisan tahta antara putra Raja Sawardhana dengan Giri Sawardhana, adik Raja Sawardhana, putra Kertawijaya. Giri Sawardhana menang dan naik tahta pada tahun 1456. Ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa atau Singhawik Ramawardhana, adik anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada tahun 1468, Bre Kertabumi, putra bungsu Raja Sawardhana, memberontak terhadap Singa Wikramawardhana, telah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi. Singa Wikramawardhana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling, Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singha Wikramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya Ranawijaya. Pada tahun 1474,
Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Trailokyapuri atau Ciu dan Petok. Rana Wijaya mengaku bahwa pada tahun 1474 ia telah mengalahkan Kertabumi. Rana Wijaya kemudian memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha dan memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Kekalahan Bre Kertabumi dari Rana Wijaya pada tahun 1474 memicu perang antara kerajaan Majapahit dengan Demak, karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Konon, waktu berakhirnya kemaharajan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau pada tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1527. Tetapi dalam tradisi Jawa yang sebenarnya digambarkan oleh Chandrasengkala atau kronogram tersebut adalah wafatnya Bre Kertabumi pada tahun 1478. Sebenarnya perang Majapahit Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit. Demikian kisah sejarah Majapahit. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ciao.